Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita semua selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan petunjuknya. Kali ini kita bertemu di kesempatan yang agak berbeda karena dengan background yang berbeda. Tapi tidak akan mengurangi fokus kita untuk membahas rezeki yang membuat berkah, yaitu pintu rezeki yang membuat berkah. Salah satunya adalah karena syukur atau bersyukur. Kalau kita bersyukur, insya Allah akan ditambah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Siapa yang bersyukur maka akan aku tambah, dan siapa yang enggak bersyukur azabku sangat pedih. Yang kita garis bawahi masalah bersyukurnya tadi. Kenapa dengan bersyukur itu kita akan merasa senang, kita akan merasa cukup. Saya sampai dapat rezeki sekarang, alhamdulillah saya punya rezeki 25.000. Insya Allah besok akan ditambahkan. Jadi tetap alhamdulillah, jangan lupa. Orang sekarang kebanyakan begitu nerima 100.000 satu hari, waduh cuman 100.000, cuman 500.000, cuman 1 juta. Kalau kita ngomongin cuman, berapapun itu tidak akan cukup. Kalau kita ngomongin kurang, berapapun pendapat Anda pasti kurang. Jadi ditutup dengan alhamdulillah. Toko mau ditutup di total, hasilnya berapa? Alhamdulillah. Besok insya Allah lebih banyak. Cuman alhamdulillah yang garis bawahi. Jadi itu sebenarnya itu salah satu yang membuat berkah rezeki. Sebagaimana ada suatu kisah kecil, yaitu kisah seekor burung kecil yang dia terkena musibah dikarenakan dia tertiup angin. Akhirnya dia jatuh di suatu padang pasir, yang dimana di situ dia sendirian dan tangannya pun patah, sehingga bulu-bulu yang di tangan itu rontok semua. Akhirnya burung itu pun sedih dan merasa putus asa. Tak lama kemudian datanglah seekor burung merpati yang menghampirinya, dan terjadilah dialog antara keduanya. Wahai burung kecil, apa yang kau lakukan di sini? Sedangkan di sini gunung pasir. Apa yang kau lakukan? Saya terjatuh karena terbawa angin. Saya terjatuh. Sekarang tangan saya patah dan bulu saya semua rontok. Terus apa gerangan yang kau lakukan sehingga kau mampir ke sini? Saya mau ketemu orang ahli hikmah. Saya mau bertanya permasalahan saya. Akhirnya burung kecil pun menyampaikan, salamkan salam saya kepada ahli hikmah tersebut, dan tanyakan juga kira-kira nasib saya yang seperti ini nih bertahan berapa lama. Karena saya baru 1 jam aja kejadian seperti ini, saya sudah gundah gulana, saya sudah bingung, saya sudah putus asa. Baiklah burung kecil, saya mau pamitan dulu. Nanti saya mau menyelesaikan urusan saya. Nanti kalau sudah sampai sana, kalau saya ada waktu saya akan mampir ke sini. Baiklah, tolong saya sampaikan omongan saya. Terima kasih. Akhirnya berlalulah burung merpati tersebut ke tempat yang dia tuju. Setelah dia ketemu ahli hikmah, disampaikanlah keperluannya dia kepada ahli hikmah tersebut. Setelah selesai, baru disampaikan salam dari burung kecil tersebut dan bertanya, wahai ahli hikmah, saya tadi ketemu burung kecil yang dimana sekarang dia jatuh di suatu padang pasir, gurun pasir yang gersang, dan dia tangannya patah. Kira-kira burung kecil tersebut punya nasib berapa lama seperti itu?
Akhirnya ahli hikmah pun minta burung merpati itu menunggu sebentar. Dia masuk ke dalam. Selang 15 menit ahli hikmah pun keluar. Dia bilang burung kecil tersebut mungkin akan seperti itu selama 7 tahun. Terkejutlah burung merpati, tapi maukah kau saya kasih amalan buat burung kecil tersebut, sampaikan ke dia, dan tolong amalan ini dibaca setiap kali dia gundah gulana, setiap kali dia bingung, setiap kali dia bimbang, setiap kali dia takut, suruh baca. Baiklah, hari bacaannya itu pun diberikan kepada burung kecil, burung merpati untuk disampaikan burung kecil. Ada burung merpati, singkat cerita, sudah sampai ke tempat burung kecil tersebut. Akhirnya disampaikanlah berita dari ahli hikmah tadi bahwa burung kecil tersebut akan kurang lebih mengalami nasib seperti itu kurang lebih 7 tahun. Burung kecil pun terlihat shock dan kaget. 7 tahun dia tidak bisa membayangkan, padahal hanya 3 jam dia ditinggal sama burung merpati tadi. Dia sudah kebingungan, dia makan seadanya, terus dia masih kadang ketakutan, tapi apa boleh buat, itu sudah nasibnya. Tapi disampaikanlah sama burung kecil tersebut amalan yang diberikan ahli hikmah tadi untuk dibaca setiap kali dia dalam keadaan bimbang, keadaan ketakutan, keadaan bingung. Singkat cerita, burung merpati pun pulang. Selang 1 minggu dari itu, burung merpati pun berjalan-jalan dan melewati tempat burung kecil tersebut. Ternyata dilihat burung kecil tersebut sedang berenang di gumparan pasir, dan dia juga santai, dan di samping gurun pasir itu, di samping tempat renangnya itu ada biji-bijian yang tumbuh, di mana sangat banyak makanan tersebut, sehingga kagetlah burung merpati tersebut. Hah, ini kan burung kecil yang kemarin 1 minggu yang lalu, kok bisa dia sekarang di padang pasir, terus dia main berenang-renang, sampai halnya ada biji-bijian. Hari dia turun. Setelah turun ditanyakanlah, wahai burung kecil, engkau kan yang 1 minggu yang lalu kesusahan? Ya, memang. Dan tanganmu sudah nggak apa-apa, sudah numbuh? Ya, tanganku sudah sembuh, dan saya sekarang dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di sini ada, di tengah gunung pasir ini ada air dan ada biji-bijian banyak, sehingga saya tidak khawatir dan saya bahagia. Apa yang kau lakukan? Apa rahasianya? Apa kata burung kecil tersebut? Rahasianya sebenarnya nggak ada, cuman bacaan yang kau kasihkan ke saya itu setiap saya gundah, setiap saya bingung, setiap saya ketemu, saya baca. Akhirnya karena bacaan itu saya baca, ya saya sendiri nggak tahu-tahu di dalam tanah ini mengeluarkan air. Setelah mengeluarkan air, tahu-tahu airnya banyak. Ada banyak burung-burung yang mampir ke sini, tukar makanan sama air. Akhirnya jadilah sampai saat ini. Dan tanganku tahu-tahu sembuh dan keluar bulunya. Ya sudah burung kecil, saya permisi dulu. Saya mau ketemu sama ahli hikmah. Oke. Akhirnya berlalulah burung merpati dan dia bertemu dengan ahli hikmah, disampaikanlah maksud dia, urusan dia. Setelah itu dia sempat mau tanya masalah burung kecil tadi. Wahai ahli hikmah, tadi saya melewati seekor burung kecil yang kemarin 1 minggu yang lalu saya sampaikan ke kamu, dan kau bilang katanya dia mungkin punya nasib 7 tahun. Tapi ini baru 1 minggu, alhamdulillah dia sudah berubah total, dia dapat nikmat dari Allah SWT. Apa kata ahli hikmah itu? Ya, memang tadinya dia punya takdir 7 tahun dia dalam keadaan seperti itu. Cuman karena bacaan yang saya ajarkan tadi, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dia, mempercepat nikmat dia, mempercepat kesusahan dia, mengganti dengan kebaikan dalam waktu 7 hari, total berbalik 180 derajat. Oh gitu, iya. Anda tahu. Itulah cerita singkat dari seekor burung kecil
yang dimana dia bersyukur. Kenapa? Anda pengen tahu Anda apa bacaannya? Bacaannya adalah alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji Allah atas setiap keadaan. Jadi dengan burung ini menyatakan itu berarti dia bersyukur. Dia memuji Allah akan setiap keadaan. Sehingga Allah pun berbalik. Tadinya menakdirkan dia kesusahan, menakdirkan dia masih 7 tahun lagi. Tapi dibalik sama Allah SWT dalam waktu 7 hari segala sesuatunya berubah. Lebih baik, lebih spesial. Itulah salah satu fadilah bersyukur. Insya Allah kita semua bisa bersyukur dengan keadaan apapun. Kita serahkan ke Allah, kita syukuri. Insya Allah nasib Anda akan berubah. Insya Allah rezeki Anda akan berubah. Tentunya akan lebih baik, lebih berkah dan lebih banyak. Amin Allahumma amin. Yang kedua, yang membuat rezeki berkah yaitu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita takwa, maka kita akan diberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Sebagaimana firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan mencarikan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki yang dari arah yang tidak terduga-duga. Jadi kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita pasrah sama Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah Allah akan menjamin rezeki kita. Tentunya yang nggak logika pun bisa kejadian. Sebagaimana cerita Sayyidah Maryam bin Imran, yang dimana dia anak dari Imran dan Hana, dititipkan ke Nabi Zakaria untuk dipelihara atau dididik. Dan nama Nabi Zakaria dimasukkan ke Baitul Maqdis, yang dimana Baitul Maqdis itu dikunci waktu Nabi Zakaria keluar. Nabi Zakaria keluar itu dikunci. Begitu dia pulang baru memberikan makanan. Suatu hari Nabi Zakaria mengunci tersebut, cuman dia lihat, tuh kok ada nampan-nampan di dalam tempat Baitul Maqdis, mihrabnya Sayyidah Maryam ini. Akhirnya dilihatlah, maka ternyata di nampan-nampan itu ada buah-buah, yang dimana buah itu buah di musim dingin, sedangkan itu musim kemarau, dan musimnya misalnya dingin, buahnya kemarau. Jadi di luar dugaan. Akhirnya Nabi Zakaria pun bertanya kepada Sayyidah Maryam, "Wahai Maryam, dari manakah kau mendapatkan buah-buah ini? Sedangkan buah-buah ini bukan pada musimnya." Apa kata Maryam? "Semua ini Allah yang memberi." Saking kagetnya, saking terkejutnya, Nabi Zakaria pun bertanya, kaget, dia bilang, "Loh kok bisa? Sedangkan kuncinya ini aku pegang. Setiap orang yang mau masuk ke tempatmu kalau nggak lewat kunci ini, nggak mungkin bisa." Apa kata Sayyidah Maryam? "Kalau Allah mau membersihkan rezeki kepada siapapun, dia berkehendak, maka itu akan terjadi." Akhirnya Nabi Zakaria pun sadar bahwa Sayyidah Maryam ini langsung dapat rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia bertakwa kepada Allah. Karena di dalam situ emang dipakai hanya untuk ibadah. Oleh karena itu Allah yang langsung memberikan rezeki. Walaupun tidak masuk akal, cuman itu terjadi, dan ini tertuliskan di surat surat Al-Imran. Kalian bisa baca di situ. Sebagaimana satu cerita lagi, kisah dua orang murid dan guru antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Waktu itu Imam Malik dan Imam Syafi'i sedikit berdebat permasalahan rezeki. Imam Syafi'i berkata bahwa rezeki itu bisa datang karena diusahakan. Sedangkan Imam Malik berkata rezeki itu bisa datang kalau kita bertakwa kepada Allah, dijamin sama Allah. Akhirnya singkat cerita perdebatan itu pun selesai. Akhirnya Imam Syafi'i pun keluar rumah. Besok paginya dia keluar rumah, didapatinya ada orang lagi memetik pohon delima atau panen pohon delima.
Akhirnya Imam Syafi'i pun ikut membantu dalam panen tersebut, sehingga Imam Syafi'i setelah selesai, Imam Syafi'i diberi buah delima, beberapa buah delima. Akhirnya buah delima pun dia dengan senang hati dia mengunjungi gurunya Imam Malik untuk bercerita bahwa ternyata karena dia habis usaha, dia habis bantu orang panen, akhirnya dikasih. Jadi untuk membuktikan bahwa pedoman dia atau omongan dia itu benar. Tadi datanginlah Imam Malik. Akhirnya Imam Malik sambil memberikan beberapa buah delima kepada Imam Malik. Imam Syafi'i bilang, wahai guru, wahai Syekh, alhamdulillah tadi pagi saya keluar rumah, ternyata ada yang panen di dekat rumah saya. Akhirnya saya ikut untuk membantu. Akhirnya apa? Saya dapat rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala karena saya ikut membantu atau saya berikhtiar. Apa kata Imam Malik? Sesungguhnya tadi pagi saya sekilas hati saya kepingin pohon delima. Ternyata saya tanpa usaha, akhirnya kau datang mengantarkan buah delima ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ini bukti bahwa dari orang yang beriman atau bertakwa, maka Allah yang akan menjamin rezekinya. Intinya membuat berkah rezeki itu. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, kalau kita bertakwa kepada Allah, insya Allah rezeki Allah akan memberikan rezeki kepada orang tersebut di tempat yang tak terduga-duga, dari jalan yang tak terduga-duga. Itulah sekelumit cerita yang bisa Anda pegang atau kita ambil hikmahnya dari kedatangan rezeki untuk orang yang bertakwa. Insya Allah kita semua bisa mengambil hikmah dan insya Allah kita bisa meniru sesuatu yang baik tersebut sehingga kita dapat menjadi golongan seperti mereka. Amin Allahumma amin. Jadi dua rezeki yang membuat berkah. Yang pertama bersyukur, disyukuri, dan yang kedua bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sisa duanya lagi kita bahas di video berikutnya karena waktunya tidak memungkinkan. Oke, sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.